Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hidayah dengan NIM 20011614, Prodi Manajemen Informatika Amit JTC Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis e-commerce guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada makul etika bisnis dan profesi. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis e-commerce. Kenapa etika penting dalam e-commerce? Etika sangat berperan dalam e-commerce karena pada zaman sekarang dunia teknologi semakin berkembang dengan sangat pesat dan tentunya menjadi perbincangan. Selain itu, mestinya menjadi daya tarik tersendiri pada diri seseorang. Nah, etika dalam bisnis e-commerce itu juga perlu diperhatikan karena bisnis konvensional saja sangat banyak ditemukan kendala dan permasalahan. Terutama bisnis e-commerce ini di mana antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Selanjutnya, apa itu etika? Etika berasal dari kata Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya adalah ta ethos, yang memiliki arti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Etika adalah suatu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan kebaikan atau moralitas kelakuan manusia. Yang selanjutnya, paradigma informasi manajemen. Definisi e-commerce atau electronic commerce. E-commerce merupakan suatu cara belanja atau berdagang secara online atau direct fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan perdagangan. Selanjutnya, tantangan umum bisnis di bidang IT. Yang pertama, tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Yang kedua, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Yang ketiga, tantangan pergaulan internasional. Yang keempat, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Yang terakhir, tantangan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, ancaman penggunaan e-commerce. Dalam penggunaan e-commerce, tentunya juga terdapat ancaman. Yang pertama, sistem penetration. Sistem penetration adalah orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, authorization violation. Authorization violation adalah pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang legal yang dimiliki seseorang yang berhak mengakses untuk sebuah sistem. Yang ketiga, planting. Planting adalah memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal tetapi belum tentu legal di masa yang akan datang. Yang keempat, communication monitoring. Communication monitoring adalah seseorang yang dapat memantau semua informasi rahasia dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat yang ada jaringan komunikasi. Kelima, communication tampering. Communication tampering adalah segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi, seperti membuat sistem server palsu yang dapat
yang dapat menipu banyak orang untuk memberikan informasi rahasia mereka secara sukarela. Yang keenam, denial of service. Denial of service adalah menghalangi seseorang dalam mengakses informasi, sumber, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Yang terakhir, repudiation. Repudiation adalah penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya, proses pada e-commerce. Yang pertama, presentasi elektronis atau pembuatan website untuk pemesanan. Yang kedua, pemesanan secara langsung dan tersedia tagihan. Ketiga, otomasi akun pelanggan secara aman, baik nomor rekening atau yang lainnya. Yang terakhir, pembayaran yang dilakukan secara online atau secara transaksi. Yang terakhir, masalah dalam e-commerce. Dalam penggunaan e-commerce sendiri itu juga beberapa masalah. Yang pertama, prinsip yuridikasi internet. Prinsip yuridikasi dalam internet merupakan hukum tradisional memiliki yuridikasi dalam sebuah transaksi yang jelas, yaitu menyangkut tempat dan hukum kontrak. Kedua, kontrak dalam transaksi elektronik. Kontrak merupakan bukti kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi komersial. Dalam e-commerce, kontrak dilakukan secara elektronis dan paperless transaction. Yang ketiga, perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini ditujukan kepada konsumen karena konsumen merupakan pihak yang menentukan kelangsungan hidup perdagangan elektronik. Yang keempat, permasalahan pajak itu memuncul ketika dihadapkan pada batas negara. Yang terakhir, pemalsuan tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu untuk menandatangani suatu dokumen sehingga dokumen atau data tidak hanya mengidentifikasi pengirim, tetapi untuk memastikan keutuhan dari